Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan melalui program ini, karena kerinduan saya agar kita sama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, sama-sama tetap kuat menghadapi setiap badai kehidupan, dan sama-sama berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudaraku, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat saat yang indah, saat dimana kami mendengarkan firman Tuhan. Karena kami percaya seringkali dalam kehidupan kami ada badai, ada pergumulan yang tidak kuat kami hadapi. Tetapi ketika kami merenungkan firman Tuhan, di sana kami dapatkan pengharapan, di sana kami dapatkan kekuatan, di sana kami temukan jalan keluar. Karena itu ya Tuhan, kami mau memberikan waktu kami yang terbaik untuk mendengarkan sebagian pada firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, masih dalam Mazmur 119, saya akan bacakan di ayat yang ke-94 buat setiap kita. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-94, pemazmur katakan seperti ini tuh, saudara. Aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku sebab aku mencari titah-titahmu. Singkat, padat, jelas. Pemazmur katakan di ayat 94 ini, I am yours. Aku kepunyaanmu Tuhan. Karena aku kepunyaanmu, maka aku diselamatkan. Karena aku kepunyaanmu, maka aku pasti dijaga. Iya kan? Nah, ini yang saya mau mengingatkan, saudara dikasih dalam Tuhan, mengingatkan kepada setiap kita, sadar bahwa kita ini punyanya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya kepunyaan Tuhan. Saudara, ketika kita menyadari bahwa kita kepunyaan Tuhan, maka seharusnya kita itu posisinya harus selalu dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita kepunyaan Tuhan. Kita selalu ada di dekat Tuhan karena kita miliknya Tuhan. Itu sebabnya ketika pemazmur katakan, aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku. Pemazmur tahu hal ini. Ketika aku menyadari aku milik Tuhan, aku tahu pembelaanku datangnya dari Tuhan. Ketika aku menjadi milik kepunyaan Tuhan, maka musuh-musuhku bukan aku yang melawannya, tetapi tangan Tuhan. Kenapa? Karena aku milik kepunyaan Tuhan. Aku sudah ditebus. Makanya pemazmur berani katakan, selamatkanlah. Amin. Coba lihat dalam Yesaya 43 ayat yang pertama, saudaraku. Yesaya pasal 43 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan seperti ini, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Sama-sama bilang sama saya sudah ditebus. Amin. Kita sudah ditebus. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebagai umat tebusannya Tuhan, berarti kita sudah menjadi milik kepunyaannya. Kenapa? Karena kita ditebus dari dosa, kita ditebus dari setiap pelanggaran, kita ditebus dari setiap hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dibelinya kita untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan. Itu sebabnya ini yang saya mau ingatkan buat kita. Kita ini bukan biasa-biasa, bukan pribadi biasa-biasa, ya. Engkau berharga, engkau milik kepunyaan Tuhan, engkau ada selalu di pemandangan mata Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan engkau terukir di telapak tanganku. Saudara dikasih dalam Tuhan, apapun yang kita gumuli hari-hari ini, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, tanamkan dalam hati kita, saya milik kepunyaan Tuhan. Saya tahu sebagai milik kepunyaan Tuhan, saya selalu disertai. Amin. Ketika kita menyadari bahwa saya selalu disertai, bukan berarti karena kita disertai gak punya masalah. Bukan berarti karena kita disertai orang gak bisa fitnah kita, orang gak bisa ngerugikan kita. Segala sesuatu masih bisa terjadi dalam kehidupan kita. Justru karena ada hal-hal yang mungkin tidak enak terjadi dalam hidup kita, disitulah kita dapat melihat bahwa Tuhan menyertai saya. Ketika saya difitnah, saya masih bisa dijaga Tuhan. Ketika saya dirugikan, saya masih bisa diluputkan oleh Tuhan. Di situ kita bisa lihat, oh saya disertai Tuhan.
Amin. Karena kita menjadi milik kepunyaan Tuhan, maka yang pertama kita disertai Tuhan. Jangan pernah takut. Itu sebabnya Yesus katakan, aku Allah Immanuel, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Yang kedua, karena kita milik kepunyaan Tuhan, maka ada pembelaan bagi hidup kita. Loh, kita milik Tuhan kok. Tuhan Yesus bilang kita seperti domba diutus di tengah-tengah kawanan serigala. Memang Tuhan gak tahu kita bakalan bahaya? Kan Tuhan tahu. Itu sebabnya jangan pernah jauh-jauh dari Tuhan. Dekatlah selalu dengan gembala agung kita. Karena ketika ada ancaman, ketika ada bahaya, maka gembala agung akan turun tangan. Amin. Ada pembelaan bagi kita. Itu sebabnya pemazmur dalam Mazmur 37 ayat 6 bilang, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Bukan kita yang memunculkan, tetapi Tuhan yang memunculkan. Itu salah satu bentuk pembelaan Tuhan. Kalau engkau hari-hari ini dirugikan, engkau hari-hari ini difitnah, gak usah bela diri saudara. Pembelaan kita datangnya dari Tuhan. Pembalasan itu milik Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pembalasan itu milik Tuhan. Daud menyadari betul hal itu. Sekalipun Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul dari belakang, tapi Daud tidak melakukannya. Daud berteriak dari kejauhan berkata kepada Saul, biarlah Tuhan menjadi hakim yang adil antara kau dan aku. Karena Daud tahu pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Ya saudara ya, jadi ketika kita menyadari bahwa kita milik kepunyaan Tuhan, yang pertama kita selalu disertai. Yang kedua, ada pembelaan dalam kehidupan kita. Hadapi apapun, perjuangkan segala sesuatu. Karena kau tidak pernah berjalan sendiri, engkau tahu bahwa pembelaanmu itu datangnya dari Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena kita milik kepunyaan Tuhan, maka kita hidup dalam pemeliharaannya. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya hidup dipelihara oleh Tuhan. Amin saudara. Hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Karena hidup kita dipelihara oleh Tuhan, jangan engkau takut menghadapi hari esok. Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita kok, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Orang yang khawatir akan makan minum pakainya tidak bisa melangkah barang sehasta saja. Itu sebabnya kita gak boleh stres, kita gak boleh takut, kita gak boleh khawatir. Ingat, hari esok ada Tuhan. Kalau hari ini saya dipelihara, maka besok Tuhan pasti pelihara saya. Kalau besok Tuhan pelihara saya, maka lusa, maka bulan depan, maka tahun depan Tuhan Yesus tetap pelihara kita. Katakan amin. Haleluya. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Engkau adalah umat tebusan Tuhan. Amin. Kita yang sudah ditebus oleh darah yang mahal, kita menjadi milik kepunyaan Allah. Dan sebagai milik kepunyaannya Tuhan, kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Kita dibela Tuhan, kita dijaga Tuhan, bahkan kita hidup dalam pemeliharaannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat segala sesuatu yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sebagai umat tebusan-Mu. Kami dijaga, kami dipelihara, kami ditolong, kami dibela, kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Bapak, hamba berdoa buat umat Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari takut menghadapi masalah mereka stres menghadapi tantangan hidup ini, hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar firman yang hari ini kami dengar boleh termatrai dalam hati kami. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menyadari siapa diri kami di pemandangan mata Tuhan. Hamba berdoa juga buat mereka yang sakit dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami percaya tubuh kami adalah bait kudus Tuhan, bukan sarang sakit penyakit. Hamba menghardik segala kelemahan tubuh dalam nama Yesus oleh bilur-bilur-Mu. Mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mereka yang hari-hari ini sedang susah, mereka hari-hari ini sedang takut menghadapi hari esok. Di dalam nama Yesus, ingatkan mereka bahwa mereka adalah milik kepunyaan Tuhan yang hidupnya dipelihara oleh tangan Tuhan. Berkat-Mu ada atas umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya. Amin.